Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Vega Maharani dari kelas 4B, NIM F4 2018-549. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Medication Therapy Management. Yang pertama, apa itu terapi pengobatan atau Medication Therapy Management atau yang disebut dengan MTM? Jasa yang disediakan oleh seorang apoteker yang memperbaiki hasil perawatan bagi setiap pasien, sebuah layanan profesional untuk mempromosikan aman dan efektif penggunaan obat-obatan. Sebuah cara untuk menyediakan perawatan yang lebih baik bagi pasien, mempromosikan kolaborasi antara pasien apoteker dan penyedia layanan kesehatan lainnya dari pasien. Model layanan MTM dalam praktek farmasi mencakup 5 elemen, yaitu yang pertama, Medication Therapy Review atau yang disebut dengan MTR, yang kedua Personal Medication Record atau yang disebut dengan PMR, yang ketiga Medication Related Action Plan atau yang disebut dengan MAP, yang keempat Intervention and or Referral, yang kelima Documentation and Follow-up. Pertama, Medication Therapy Review, proses yang sistematis untuk pengumpulan informasi spesifik pasien, menilai terapi obat untuk mengidentifikasi masalah yang terkait pengobatan, pengembangan, daftar prioritas, masalah, dan membuat rencana untuk mengatasinya. MTR berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama yaitu mewawancarai, yang kedua menilai berdasarkan semua informasi klinis, yang ketiga menilai prevensi yang dimaksud dengan kualitas hidup pasien dan tujuan terapi, yang keempat menilai budaya, yang kelima mengevaluasi pasien untuk mendeteksi gejala yang dapat berkaitan dengan efek samping yang disebabkan oleh obat yang dikonsumsi. Kemudian yang keenam yaitu menilai, mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah pengobatan yang terkait dengan kesesuaian klinis setiap obat yang dikonsumsi oleh pasien, kesesuaian dosis pengobatan duplikasi atau obat tanpa indikasi, kepatuhan, indikasi tidak terobati, pertimbangan biaya pengobatan, pertimbangan akses, perawatan, kesehatan, atau pengobatan. Yang ketujuh, menafsirkan, memantau, dan menilai pasien pada hasil lab. Yang kedelapan, mengembangkan rencana untuk menyelesaikan setiap masalah pengobatan. Yang kesembilan, memberikan edukasi tentang penggunaan obat. Yang kesepuluh, melatih pasien untuk diberi aturan untuk mengelola obat. Setelah itu, Personal Medication Record atau yang disebut dengan PMR. Catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, baik itu pengobatan resep, non-resep, produk herbal, dan suplemen. Informasi dari PMR untuk membantu pasien dalam melakukan manajemen terapi pengobatan sendiri. PMR berisikan informasi yang terdiri dari yang pertama, nama pasien, umur pasien, nomor HP, informasi kontak emergensi, kemudian apoteker, yang keenam alergi, yang ketujuh permasalahan pengobatan lainnya, yang kedelapan pertanyaan potensi dari pasien untuk menanyakan tentang penyakit mereka, yang kesembilan data terakhir terupdate, 10 data terakhir review dari apoteker, kemudian tanda tangan pasien, dan yang terakhir tanda tangan penyedia healthcare. Selanjutnya yaitu Medication Related Action Plan atau yang disebut dengan MAP. Dokumen pasien sentris yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam memantau kemajuan kesehatan pasien sendiri. Rencana perawatan adalah tingkat profesional kesehatan untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang spesifik. MAP yang terdiri dari nama pasien, nama dokter, dan nomor telepon. Yang ketiga, nomor apoteker dan nomor telepon. Yang keempat, tanggal dibuatnya MAP. Yang kelima, langkah yang dapat dilakukan oleh pasien. Yang keenam, catatan untuk pasien. Kemudian yang ketujuh yaitu informasi perjanjian untuk pemantauan dengan apoteker bila memungkinkan. Setelah itu intervention and or referral. Petugas farmasi memberikan layanan konsultatif dan melakukan intervensi untuk menangani masalah terkait pengobatan. Bila perlu, apoteker merujuk pasien tersebut ke dokter atau layanan profesional kesehatan lainnya. Contoh dari keadaan yang mungkin memerlukan rujukan antara lain, yang pertama, seorang pasien mungkin menunjukkan potensi masalah yang ditemukan selama MTR yang mungkin memerlukan rujukan untuk evaluasi dan diagnosis. Yang kedua, seorang pasien mungkin memerlukan pendidikan manajemen penyakit untuk membantu mengatasi penyakit kronis seperti diabetes. Kemudian, pasien mungkin memerlukan pemantauan berisiko tinggi obat-obatan. Intervensi atau rujukan digunakan untuk mengoptimasi pengobatan yang digunakan
meningkatkan keberlanjutan pelayanan, dan memberikan dukungan kepada pasien. Terakhir yaitu dokumentasi and follow up. Pelayanan MTM didokumentasikan secara rutin dan di follow up untuk bahwa visit pasien merupakan dasar bagi pengobatan yang dibutuhkan pasien. Pelayanan dokumentasi bertujuan untuk mengevaluasi progres dari pasien dan tujuan pengobatan tercapai. Dokumentasi layanan MTM bertujuan yang pertama yaitu memfasilitasi komunikasi antara apoteker dan profesional kesehatan lainnya, yang kedua meningkatkan pengobatan pasien, yang ketiga meningkatkan kelanjutan pengobatan pasien, yang keempat memastikan kepatuhan pasien terhadap aturan untuk pemelihara berkala terhadap catatan pasien, yang kelima yaitu melindungi terhadap tanggung jawab profesional. Keenam, memastikan pelayanan terhadap justifaksi, tagihan atau pergantian audit pembayaran. Yang ketujuh, mendemonstrasikan klinis, ekonomi, dan hasil humanistis. Dokumentasi MTM termasuk memantau dan memelihara data spesifik pasien yang berisi. Yang pertama S, data subjektif, kemudian O, data objektif, A, assessment, yang P, plan. Follow up ketika pengaturan perawatan pasien berubah, maka apoteker berkoordinasi dengan apoteker lain dan perawatan baru untuk pasien. Apoteker awal yang menyediakan layanan MTM harus berpartisipasi secara kooperatif dengan apoteker lain untuk berkoordinasi dalam pengobatan pasien, termasuk penglihatan obat dan relevan informasi terkait kesehatan lainnya. Jika pasien akan tinggal dalam perawatan yang sama, apoteker harus mengatur layanan MTM yang konsisten sesuai dengan kebutuhan pengobatan pasien. Semua evaluasi, tindak lanjut, dan interaksi dengan pasien dan profesional kesehatan lainnya harus disertakan dalam dokumentasi MTM. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.